Kemudian treatment yang pertama kali saya lakukan itu menghentikan susu formula. Jadi saya sudah stop susu formula. Botol-botol itu saya masukkan kardus, saya lakban. Jadi saya simpan, saya nggak bisa ngambil. Saya bikin sesulit itu untuk saya ngambil. Susu formula juga saya buang semua ya. Kaleng-kaleng itu tinggal beberapa itu sudah saya buang. Dan saya sembunyikan biar Abizar tuh tidak melihat. Karena dia kalau melihat kalengnya dia pasti akan minta. Kemudian menghentikan makanan UPF. UPF itu adalah ultra processed food. Yang dimaksud UPF itu adalah makanan yang diproses terlalu banyak. Misalkan makanan kemasan, kemudian makanan kaleng, makanan sehat yang dihangatkan berkali-kali. Itu juga ultra processed food. Intinya mengkonsumsi makanan yang tidak UPF, jadi cuma dihangatkan atau melalui treatment masak itu cuma 1-2 kali lah. Habis digoreng dikukus gitu boleh. Jangan digoreng, dikukus, dipanggang lagi, terus besoknya diangetin lagi. Nah, itu berarti UPF. Kemudian yang ketiga, menghilangkan MSG dari dapur. Saya hilangkan itu semua Royco atau micin-micin apa dulu, karena saya masih pakai ya dulu. Terus saya juga masih pakai apa saori, kayak begitu-gitu. Saus teriyaki dan lain sebagainya itu sudah saya buang dari dapur. Intinya di dapur saya cuma ada bumbu seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, merica, kunyit, begitu-begitu. Nggak ada yang preservatif, nggak ada yang beli bukukan, nggak ada. Kemudian sudah mulai mengenalkan real food dan menyediakannya di kulkas. Jadi saya mulai berbelanja makanan di pasar itu yang masih mentah-mentah itu ya kayak bayam, wortel itu saya taruh di kulkas. Dan saya tidak belanja di Indomaret atau Alfamart gitu. Jadi saya nggak belanja makanan yang siap saji. Kayak misalkan ada Indomie, biasanya saya masukin kulkas, sarden, kemudian ada apa sosis, nugget. Udah saya nggak beli. Saya tidak menyediakan. Jadi membuat saya mau nggak mau harus mengolah makanan yang ada di kulkas itu. Kemudian mulai grounding. Grounding tuh apa ya? Berdekatan dengan alam. Bertelanjang kaki di rumput, kemudian di pasir, di pantai, di air terjun, gitu-gitulah. Karena dulu saya kan masih di Malang ya, jadi masih banyak tempat-tempat wisata gratis yang menawarkan wisata alam. Nah, jadi saya puas tuh main di kayak main di curug atau main di genangan air, di kolam renang yang alam gitu. Abizar tuh eh, puas lah main selama treatment itu. Dan sering berjemur kemudian ke alam bebas. Yang keenam, memulai terapi sensori dan okupasi. Dulu cuma dua aja, sensori dan okupasi. Sensorinya itu saya pakai Montessori di rumah. Kemudian ada tambahan di tempat terapinya dan okupasi. Kesalahan saya dulu adalah memperbanyak okupasi daripada SI. Memang waktu itu saya belum belajar tentang sensori ya. Saya belum benar-benar masih awam banget dengan sensori. Yang saya tahu cuma ngatur pola makannya dulu sama kesana kesini kayak apa ya kayak studi banding gitu, tanya ke dokter satu, ke dokter lain, ke psikolog satu, ke psikolog lain tentang anak saya ini. Ibarat kata saya ini masih mencari apa ya, mencari jawaban gitu. Kenapa ya Bizar ini? Itu belum puas karena waktu itu saya belum asira. Terus ketemu dokter Ali dan sudah mulai tahu ritmenya. Oh ya, anak ternyata kekurangan A, B, C, D, E banyak sekali baru deh memulai treatment ini. Saya juga ada pengobatan ke dokter di Surabaya setiap minggu. Itu ada suntik juga untuk menaikkan IQ. Saya sudah coba itu 2 tahun dan alhamdulillah memang ada efeknya juga. Nah, terus ini saya tulis menjadi profesor untuk Abizar. Saya harap orang tua juga bisa menjadi profesor untuk anandanya ya. Misalkan nih, hal yang terjadi sehari-hari. eh ada sensory disorder pada Abizar, yaitu dia jalannya jinjit.
Dia itu suka pakai kaos kaki. Jadi kalau kena tekstur tuh dia langsung minta kaos kaki. Karena dia nggak mau menyentuh sesuatu yang baru. Kena kulitnya tuh nggak mau. Jalannya jalannya jinjit, mudah sekali jijik. Dia lap-lap tuh. Kalau kena apapun itu ya, pasti lap-lap di baju atau di meja, bahkan di rambut. Dia kayak nggak mau menerima sesuatu yang lengket, yang basah, yang geli. Itu, wah, luar biasa sekali dia. Marahnya minta ampun ya. Kemudian dia juga nggak mau menerima tekstur baru di oral. Jadi makannya tuh maunya yang kering, maunya yang apa, yang kriuk-kriuk gitu lah. Akhirnya saya treatment nih. Oh iya, ternyata grounding di alam nih. Berarti sensorinya bermasalah. Saya belum tahu itu sensorinya ada pada taktil atau gustatory lah atau apa apa itu yang bahasanya susah booming. Saya itu belum belum kenal itu saya. Cuman saya baca-baca pada di Autism Warrior di luar negeri gitu ya. Itu jurnal-jurnal mengatakan memang grounding di alam itu eh, adalah salah satu bentuk mencari energi dari alam untuk dimasukkan ke dalam tubuh sehingga tubuh tuh metabolismenya baik gitu. Ada energi lah, seperti yang diceritain Dokter Ali ya. Energi itu sepenting itu, frekuensi itu sepenting itu. Kemudian saya juga ajari dia Montessori play. Misalkan nih menjemput pom-pom atau mungkin main-main ini beras, main kacang hijau. Nah, yang itulah. Itu saya ajarkan di rumah. Nah, itu sudah achieve ya, statusnya udah achieve, udah hijau, sudah tercapai. Kurang lebih ya ada 3 bulan lah itu saya lakukan. Soal picky eater, melepeh, memilih makanan dengan yang warnanya gelap, yang kriuk-kriuk, kurang bervariasi, itu sama, berbarengan dengan yang sensory disorder tadi. Treatmentnya saya lakukan belanja ke pasar. Saya ajak dia belanja ke pasar. Saya punya daftar daftar belanja brokoli. Nah, brokoli terus saya tunjukkan nih di HP ya. Brokoli ini namanya brokoli, Abi. Meskipun dia tidak tahu, nggak tahu cara ngomong apa ya, cara menanggapi orang tuanya, tapi saya tuh punya keyakinan anak ini sebenarnya nggak bodoh. Anakku ini tahu, cuman nggak bisa ngomong, nggak bisa ngungkapin. Jadi saya ngoceh aja. Abi ini brokoli, warnanya hijau. Saya tunjukin gambarnya. Coba cari brokoli, ambil yang kecil. Saya tunjukkan, saya pegangkan tuh brokoli di tukang sayur itu kan di display ya. Ini brokoli, wah ini yang kecil, ini yang besar gitu. Saya tunjukkan begitu. Ya memang capek. Lama banget akhirnya saya beli tuh jadi lama. Tapi nggak apa-apa lah, karena kan itu langkah. Saya pikir waktu itu ini cara terbaik ngajarin anak saya itu adalah behavior terapi secara langsung. Jadi nggak hanya dibayang-bayang aja, nggak hanya di HP ngeliatin ini brokoli gitu, tanpa menunjukkan brokoli beneran gitu. Jadi saya sering nih ajak ke pasar, kemudian sampai rumah saya suruh cuci, kemudian saya suruh potong-potong, ya meskipun potongnya nggak sempurna, biar saya biarin aja. Kemudian mulai mengenalkan buah, sayur, dan lain sebagainya. Makanan-makanan yang alami itu udah mulai saya perkenalkan. Saya tidak punya ekspektasi berlebih. Saya waktu itu mikirnya begini. Yang penting anakku tahu brokoli itu hijau. Yang penting matanya sering melihat warna hijau. Matanya sering melihat warna kuning dari jeruk. Warna orange dari wortel. Pikir saya begitu. Nanti lama-lama pasti dia akan terbiasa dengan melihat warna-warna itu. Sehingga dia mau untuk mencoba di lidahnya. Jadi ada 6 bulan tuh fasenya. Jadi yang paling panjang tuh fase picky eater. 6 bulan lamanya itu saya coba kukus buah-buahan, sayur-sayuran tuh saya kukus semua. Saya suruh coba rasa aslinya. Wah itu dia terkaget-kaget, nangis, teriak-teriak, menjerit. Karena kaget merasakan apel, merasakan pir. Nah, terus saya mikir, kalau saya cuma nyuruh aja ke anak saya tanpa saya contohin, kayaknya nggak ada manfaatnya. Jadi yang saya lakukan adalah makan bersama. Nggak lucu dong kalau saya nyuruh anak saya, kamu makan sayur ya, ini makan sayur ya. Tanpa kita contohkan makan sayur. Dia mau belajar dari mana? Pikir saya begitu dulu.
Akhirnya saya makan bareng nih. Jadi setiap kali habis masak, saya makan bareng, saya liatin di depan dia. Begini loh makan sayur, enak ya makan sayur. Wah ini, wah ini agak kecut ya rasanya jeruk. Wah ini manis ya. Saya berulang-ulang seperti itu. Dan itu alhamdulillah achieve juga. Nah tinggal perilaku yang kayak ketawa tanpa sebab itu masih keluar, tapi jarang sekali. Ada kalau misalkan 2 bulan cuma sekali atau 3 bulan cuma sekali. Kemudian suka menjilat itu sudah nggak ada. Yang dulu suka menggigit itu sudah nggak ada lagi. Meminta banyak karbohidrat daripada lauknya. Nah ini lumayan masih ada. Nah treatmentnya gimana? Saya kurangi karbonya perlahan-lahan. Naikkan protein, naikkan sayur, porsinya ganda. Meminum kaldu rebusan daging. Rebusan daging nih terserah ya mau ada daging ayam atau daging ikan atau daging sapi. Memperbanyak pengenalan tekstur. Jadi saya nggak setiap hari masaknya sop. Kadang saya tumis, kadang kadang di beras juga, kadang saya tim, kadang dikerasin, kadang dilembekin. Nah itu memang saya buat berganti-ganti supaya dia itu merasakan banyak tekstur. Karena kalau misalkan dia memang lebih suka nasi lembek karena mudah ditelan tanpa mengunyah. Jadi dia kurang bagus menggunakan oral motoriknya karena kebanyakan ngenyot susu. Nah, jadi dia kayak males untuk mengunyah. Maunya itu yang langsung ditelan. Makanya kok waktu saya kasih makan itu kok langsung hilang. Nah, waktu itu ada Zoom Dokter Ali juga pernah bahas itu kan kayak makan tuh kok langsung hilang ya lo mana? Padahal kayaknya barusan saya kasih suapin. Harusnya kan dikunyah dulu itu nggak ada. Nah, itu mulai mulai jadi problem. Kemudian untuk jamuran nih, anak saya tuh saya lihat tuh jamuran. Perilaku-perilaku kayak ketawa, meminta makanan manis, itu tuh sebenarnya manifestasi juga salah satunya dari banyak jamur di pencernaan. Jadi saya kasih minum eh, Saccharomyces boulardii dan probiotik. Karena Saccharomyces boulardii ini adalah probiotik jamur yang makan jamur. Jadi dia adalah jamur yang memerangi jamur jahat. Jamur jahat tuh Candida albicans. Nah, itu golongan yang banyak di pencernaan dan termasuk jamur yang jahat. Memang nggak bisa dihilangkan nol gitu, nggak bisa ya. Bakteri jahat pun juga nggak boleh sampai nol. Tapi diseimbangkan dengan probiotik dan juga Saccharomyces tadi. Itu lumayan. Progresnya bagus. Dia udah mulai nggak banyak minta karbo, nggak ketawa juga. Nah, itu udah sampai sekarang masih minum. Kemudian kesehatannya itu naik turun. Sering sakit, Abizar tuh sering sakit. Kalau ada orang flu tuh dia paling duluan kena. Musim hujan, musim kemarau dia paling duluan kena. Itu BAB-nya masih jelek ya. Kencingnya juga kuning banget. Kurang minum. Terus bau mulut. Wah, bau banget mulutnya. Padahal waktu itu dia sudah makan real food ya. Dia mulutnya bau sekali. BAB-nya juga bau. Keringetnya bau. Pola tidurnya malah nggak karu-karuan. Jadi dia itu tidur tuh terlalu malam. Susah tidur, gelisah. Terus gampang kebangun. Jadi nggak ada fase deep sleep. Padahal tidur yang benar-benar deep sleep itu diperlukan anak-anak untuk ini ya, kebutuhan otaknya ya. Dan juga proses detoksifikasi kan terjadi pada malam hari juga. Jadinya kacau lah, sehari-hari itu kacau. Treatmentnya 2 tahun pola diet sehat, tahun berikutnya saya tambah pakai suplemen. Nah ini sudah masuk di diet yang dijalankan. Awalnya Abizal itu pakai rotasi eliminasi. Jadi bahan makanan itu dirotasi tiap 4 hari. Senin, misalkan nih bahannya dari protein hewaninya ayam. Selasa berarti ikan. Rabu daging, Kamis telur. Jadi saya rotasi nanti hari kelima balik lagi ke ayam. Jadi setiap hari tidak ada menu yang sama. Tapi tiap hari menunya dalam 1 hari itu sama. Misalkan nih hari Senin saya ayam. Ya sudah saya masak sup ayam sepanci, saya buat makan pagi, siang, sore. Nanti besoknya ganti daging. Misalkan saya masak tumis daging ya saya masak sepanci buat pagi, siang, sore.
Itu berlangsung kurang lebih setahun lamanya, nggak sampai setahun ya. Saya rasa waktu nggak sampai setahun itu saya kenal nutrigenomik. Ini lebih menjanjikan karena di dalam nutrigenomik itu memilih bahan makanan yang sesuai dengan genetiknya. Ini sebenarnya bisa di tes lab ya. Ada tes lab genomic test itu cukup mahal harganya, tapi saya tidak melakukan ya, belum melakukan. Itu dilakukan sekali seumur hidup untuk tahu, misalkan nih saya gennya Abizar ya, genetiknya itu ternyata cocok makan daging. Ada lebih cocok makan beras merah, lebih cocok makan sayur yang berdaun. Itu nanti keluar hasilnya. Jadi makanan-makanan yang disukai oleh genetik kita itu sudah apa ya tercetak lah. Maksudnya sudah bisa dideteksi dengan kecanggihan zaman sekarang gitu. Nah, tapi saya melakukannya manual. Saya pengen coba tidak bergantung pada hasil tes. Meskipun saya tes, misalkan nih, ternyata Abizar lebih bagus makan ayam. Masa iya sih saya mau seumur hidup mau saya kasih ayam terus? Kan Tuhan menciptakan makanan itu banyak sekali ya. Saya mau dia dapat manfaat dari protein dari ikan, juga dari daging, dari unggas. Jadi saya nggak terpatok pada hasil lab. Nah, di dalam nutrigenomik ini saya masukkan rotasi eliminasi. Jadi saya tetap melakukan rotasi eliminasi sambil saya catat mana makanan-makanan yang menimbulkan alergi, mana yang bikin error, mana yang bikin BAB-nya jelek, mana yang bikin ketawa, mana yang bikin hiperaktif. Itu saya catat semua. Nah, jadi treatmentnya nutrigenomik, di dalamnya ada rotasi eliminasi. Itu yang saya lakukan sampai detik ini.